Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan semua yang sudah hadir di webinar pagi ini. Selamat bergabung di webinar seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek bersama Primaku dalam rangka Hari Ulang Tahun IDAI ke-66 dan Hari Anak Nasional. Sebelum memulai acara, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tifa Alia Pangestu atau bisa dipanggil Tifa. Hari ini saya akan memandu dan menjadi moderator dalam diskusi bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini topiknya sangat menarik karena kita lihat situasi sekarang, terutama kemarin di masa pandemi kan banyak sekali anak-anak yang belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang topik mensiasati anak belajar di rumah, tips dan triknya yang akan dibawakan oleh Dr. Truli Kusumawardani, spesialis anak, yang sekarang juga sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan menyapa dokternya. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan CV dokter terlebih dahulu. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Dr. Truli Kusumawardani, spesialis anak. Beliau lulus pendidikan dokter umum dari FKUI dan melanjutkan lulus dokter spesialis anak dari FK Undip pada tahun 2004. Saat ini beliau berpraktek sebagai dokter anak di Rumah Sakit Hermina Kemayoran, Jakarta. Menjadi dokter anak klinik tumbuh kembang di RHE Jakarta, Kepala Sekolah Unique Growing Mind Montessori Preschool, dan juga sebagai pengurus IDAI Jaya Ketua Bidang 3. Itu sedikit identitas dari dokter yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah ketemu dengan Dokter Truli atau menjadi pasien Dokter Truli. Sekarang kita bertemu lagi walaupun jarak jauh. Kita mulai aja. Selamat pagi Dokter Truli. Selamat pagi Diva. Selamat pagi dokter. Kita bisa memulai materinya dok, dipersilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul ya, walaupun berkumpulnya secara virtual ya, untuk sama-sama sharing sebenarnya mengenai yang menjadi topik yang hangat saat ini sedang dibicarakan tentang gimana ya, kan biasanya sekolah itu anak-anak tuh kalau sekolah kan memang kebiasaannya kan pergi dari rumah ya, Mbak Tifa ya. Jadi dia keluar dari rumah, dia sekolah ya. Tapi ini sekarang anak-anak ternyata harus belajar di rumah. Apalagi kalau nanti PJJ ini akan berlanjut sampai akhir tahun, maka ya orang tua harus gimana nih caranya sampai 6 bulan ke depan menjadi guru dalam tanda kutip ya di rumah. Ya. Pada saat soal apa orang tua ya, ayah dan ibu punya anak ya, pada saat lahir itu senang banget ya, senang sekali, wah anakku lahir nih. Anakku lahir ke dunia ya, anaknya beratnya bagus, panjangnya normal ya, berat badan lebih dari 2,5 kilo, panjang juga sekitar 47-48 cm sampai 50 cm ya, tingkat kepala 32 sampai 34 cm, normal semua pertumbuhannya. Kita berharap anak kita nanti kelak pandai. Orang kalau pandai mengasumsikannya seperti siapa ini? Einstein ya. Ya, jadi pandai anak saya, nanti dia bisa bekerja dengan baik, bisa menghidupi diri dan keluarganya dengan baik, itu yang diharapkan oleh orang tua. Dan kita tahu bahwa dari mulai awal perkembangan seorang bayi sampai dia usia anak itu sekitar 17-18 tahun ya, 18 tahun menurut WHO, itu anak itu akan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Dari mulai konsepsi di kehidupan 1000 hari pertama di 2 tahun usia anak dan 9 bulan dalam perut ibunya, itu sudah mulai kita harus perhatikan bagaimana nutrisi yang diberikan oleh ibu supaya bayi atau janin itu bisa berkembang dengan baik. Dan pada saat dia lahir, kemudian dia tumbuh ya, pada saat ini usia toddlers ya, sekitar usia lahir sampai 2 tahun, ini pertumbuhannya juga harus bagus. Kemudian usia sekolah, usia prasekolah, kemudian usia sekolah dan masuk usia remaja. Ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak yang pasti akan dilalui oleh semua anak. Tapi memang kecepatannya pasti berbeda-beda. Dan perbedaan-perbedaan itu sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi harus dalam rentang milestone perkembangannya. Dan kita tahu bahwa ya dari saat lahir ya, otak bayi itu lahir seberat 300 gram, sel-sel sarafnya juga pasti belum banyak dihasilkan. Dan pada saat
dilakukan stimulasi oleh kedua orang tuanya, oleh lingkungannya, maka sel otak itu akan berkembang lebih banyak jumlahnya dan saling berkoneksi satu dengan lainnya, membentuk suatu jaringan yang semakin kompleks. Ya, jadi semakin besar anak itu, maka jaringan ini seperti jaringan listrik ya, yang makin lama makin kelihatan kuat ya, kelihatan banyak, sangat kompleks. Ini tergantung dari stimulus yang diberikan oleh lingkungannya. Dan kita tahu biasanya pada saat di 2 tahun pertama itu sudah hampir mencapai 80%, dan pada waktu dia usia 5 tahun sudah hampir mencapai 90%. Nah, kalau kita lihat periode 5 tahun pertama itu adalah periode yang sangat sensitif ya, di mana kita tahu di sini perkembangan baik misalnya sensori, bahasa ya, ini lebih duluan dia, lebih optimal dia di sini, dia lebih cepat, lebih sensitif. Sedangkan kemampuan perkembangan yang lebih tinggi akan menyusul setelahnya. Dan seorang anak yang diasuh oleh dalam satu lingkungan tertentu tentu akan berbeda dengan anak yang diasuh oleh lingkungan yang berbeda. Jadi anak itu selain dia mempunyai potensi genetik ya, nah dia juga dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan yang mikrosistemnya dia, yaitu orang tuanya, keluarganya, maupun lingkungan di luarnya, baik lingkungan yang terdekat ya, seperti di sini adalah ekosistem, kemudian mesosistem maupun makrosistem. Dalam satu negara seperti di Indonesia ini tentu akan berbeda. Misalnya di Jakarta sendiri mungkin memiliki ekosistem yang hampir sama, tapi mikrosistemnya juga pasti berbeda. Atau misalnya Jawa dengan di Kalimantan, pasti mesosistemnya juga berbeda. Jadi intinya adalah seorang anak itu pada saat berkembang, selain faktor nature, faktor genetik di dalam dirinya, faktor internalnya juga ada faktor nurture atau eksternal di luar dirinya, termasuk lingkungan. Dan kita tahu bahwa otak yang aktif berkembang jaras-jarasnya dan otak yang tumbuh dengan kuat serta tumbuh dengan baik, dia akan, jika dia memiliki seorang anak yang memiliki otak yang berkembang dengan baik dan dia memiliki positive self image, keinginan untuk belajar, untuk cinta akan belajar, dan mempunyai kemampuan integrasi tubuh dan pikiran yang cukup bagus, maka dia akan berhasil dalam kemampuan belajar di kemudian hari. Nah, bagaimana kita tahu nih seorang anak memiliki self image yang positif, rasa percaya diri yang cukup bagus, atau punya keinginan untuk cinta akan learning atau belajar. Belajar pada seorang anak di usia awal itu bukan belajar akademik seperti di sekolah, tetapi dia bermain atau melakukan aktivitas, merespons stimulus lingkungannya dengan senang hati. Di sini dikatakan ada suatu kondisi disebut dengan learning sweet spot. Jadi kondisi di mana kalau anak itu bermain di rumah, beraktivitas di rumah, itu dia berada dalam suatu kondisi dia sangat menyukainya. Kalau anak itu bosan atau anak itu frustasi, berarti ada sesuatu. Learning sweet spot ini berada di tengah-tengahnya. Anak bosan kenapa? Karena ternyata mungkin kegiatan yang dia temukan atau aktivitas yang diberikan oleh orang tuanya itu ada sesuatu yang sangat mudah, sehingga anak cenderung, sudahlah sekali cukup, itu dia nggak mau lagi. Ya, atau pada saat besoknya lagi dia nggak akan eksplor lagi. Tapi anak juga bisa frustasi. Kenapa? Mungkin dia tidak tahu bagaimana caranya dia memainkan atau dia melakukan aktivitas itu. Sehingga ya kalau anak frustasi ya either dia menolak ya, ataupun dia juga menghindar ya, saya tidak mau melakukan itu, atau dia pegang kemudian dia tidak mainkan. Tapi jika dia berada di area learning sweet spot ya, dia tahu, oh ini ternyata saya bisa lakukan dan dia sangat menyukainya, maka dia akan mendapatkan banyak keuntungan dari aktivitas tersebut yang ternyata merupakan suatu pembelajaran bagi dirinya dan bagi otaknya. Ciri-cirinya seperti apa pada learning sweet spot? Biasanya anak itu akan melakukan repetisi. Ya, dia akan ulang ya, waktu-waktu misalnya seorang anak 18 bulan dia akan menyusun Lego, misalnya membentuk suatu menara, dia akan ulang, dicopot lagi, dipasang lagi, dicopot lagi ya, atau dia melakukan extension, variasinya seperti apa? Mungkin tadinya dia bikin menara ke atas, kemudian dia tahu, oh saya mau bikin menaranya ada 2, atau dia bikin misalnya ada bangunan lain di sekitarnya, dia melakukan extension. Kemudian sequencing, dia akan melakukannya dengan sequence yang baik. Jadi dia tahu nih, kalau dia mau copot satu Lego yang atas, yang bawah, dia akan copot dulu yang atasnya, atau dia mau bikin menara sampai tinggi, dia akan susun bertahap dari bawah ke atas. Ini adalah ciri-ciri di mana anak mencapai suatu kondisi learning sweet spot.
Dan di sini kita lihat bahwa jika anak memiliki ketiga hal ini, maka lihat dia akan memiliki kemampuan-kemampuan yang berada di bawahnya, baik critical thinking, kemampuan matematika, body control, problem solving, dan sebagainya. Nah, sekarang nih kita tahu ya, namanya anak itu sebagian besar sih ya, mungkin hampir 90%, saya belum melihat datanya, itu sekolah itu berada di luar rumah ya. Jadi kalau anak dikatakan yuk kita sekolah yuk, maka mereka pasti akan, oh sekolah itu besok aku akan bangun pagi, mandi, pakai seragam, aku pergi keluar rumah. Ada yang jalan kaki, ada yang diantar orang tuanya, ada yang naik bis sekolah dan sebagainya. Dan dia tahu rumah itu tempat aku istirahat, tempat aku main, tempat aku, pokoknya aku seneng-seneng deh di rumah gitu. Nah, kalau sekarang kondisi mengharuskan seorang anak seperti saat ini ya, dengan kondisi salah satunya contohnya pandemi, maka anak terpaksa harus belajar di rumah. Nah, dia akan mengalami suatu kondisi yang mungkin sangat-sangat, bukan mungkin ya, pasti sangat-sangat berbeda. Ya, itu akan menimbulkan kebingungan. Loh kok sekarang aku di rumah harus belajar? Udah gitu gurunya kenapa jadi mamahku, bukan bu guru yang ada di sekolah, misalnya seperti itu. Kondisi ini akan menimbulkan suatu keadaan yang disebut dengan kecemasan, ya, anxiety. Yang muncul bisa macam-macam, ya, bisa marah, bisa gangguan tidur, ya, bisa menolak, bisa nggak fokus, bisa yang menghindar sampai negatif, perilaku-perilaku yang negatif. Nih, ada yang udah seperti ini belum nih anak-anaknya di rumah? Ya kan? Ada yang udah tampangnya udah kalau ketemu udah merah padam, atau yang merajuk seperti ini ya, atau bisa juga yang cuma tinggal nangis aja ya. Jadi pada waktu ibunya mau manggil, padahal bukan dipanggil untuk belajar ya, tapi dipanggil untuk misalnya mau diajak main, tapi dia udah yang nangis duluan karena dia pikir dia akan belajar. Dan biasanya mamahnya udah begini nih, karena dia udah, wah bentar lagi nih deadline dari kerjaan ya, aku meskipun work from home nih, atau misalnya bisa nggak ke kantor tapi tugas-tugas banyak, dan bapaknya udah bingung nih. Nah, seperti hal seperti ini mungkin udah banyak dialami oleh ayah dan bunda ya, dimana nih kemarin udah 3 bulan nih, wah bentar lagi masih 6 bulan lagi nih anak-anak masih belajar di rumah. Apa yang harus dilakukan? Ya pada prinsipnya mau di sekolah maupun di rumah itu ada 3 hal, ada 3 unsur yang terlibat. Jadi tetap anak sebagai individu dalam hal ini adalah yang memang memiliki hak ya untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan harus kita lindungi. Dan orang tua serta guru, di mana ketiga unsur ini harus saling terkait dan saling bekerja sama. Ya, jadi kalau udah belajar di rumah itu ya kira-kira ada apa saja sih yang kita hadapi ya? Ya, ini adalah suatu kondisi yang perubahan yang cukup mendadak. Kita nggak pernah ada suatu masa transisi dari sekolah, belajar di sekolah, kemudian belajar di rumah ya. Jadi yang tadinya full di sekolah belajar, bahkan sekarang ada sekolah yang dari pagi sampai sore, apalagi kalau dia diikuti dengan daycare misalnya ya, kadang sampai maghrib. Tiba-tiba semua harus full di rumah. Perubahan yang sangat mendadak yang dialami bukan cuma oleh anak tapi juga oleh orang tua. Sehingga perlu adaptasi yang cukup baik dari anak maupun orang tua. Anak memang memiliki adaptasi yang mungkin jauh lebih lambat dibandingkan dengan orang tua. Orang tua lebih cepat, tapi jangan lupa orang tua juga kadang-kadang walaupun harusnya bisa beradaptasi cukup baik, tapi kadang-kadang muncul masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor emosional ya, sehingga akan muncul rasa tekanan. Waduh, saya harus bisa ngajarin anak saya, atau anaknya juga mengalami tekanan. Wah, aku harus ngerjain semua pekerjaan yang di rumah. Akibatnya akan muncul rasa bingung dan bosan. Dan ini sebenarnya bisa disiasati atau bisa dikurangi dengan dua belah pihak menurunkan standar ya. Jadi orang tua juga tidak terlalu tinggi standar terhadap anaknya. Pihak sekolah juga harus bisa menurunkan standar terhadap pembelajaran di rumah, dan anak juga akan merasa lebih nyaman kalau seperti itu. Dan ini adalah butuh pengelolaan emosi dan kerjasama dari ketiga pihak tersebut maupun dari orang-orang dewasa yang ada di dalam rumah. Nah, ini ada sedikit tips ya, gimana cara ngajarin cara ngajarin anak sebagai orang tua di rumah ya. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, kita tuh bukan memindahkan tugas loh ya. Jadi nggak berarti misalnya dalam satu semester ini kita ada 3 bab yang harus diselesaikan ya, terutama untuk anak-anak yang sudah sekolah dasar ya, atau sekolah pendidikan di atas usia 5 tahun ya, SD, SMP, SMA, semua tugas yang dalam satu semester semua dipindahkan ke rumah, bukan begitu. Dan juga kita fokus
pada hasilnya aja, tapi fokus pada proses bahwa anak akhirnya bisa melakukan aktivitas atau tugas-tugas sekolah di rumah ya. Kemudian dia bisa menyelesaikan meskipun tidak 100%, adalah suatu proses yang perlu diapresiasi. Kemudian variasikan tugas-tugas tersebut dengan kegiatan yang ada di rumah. Jadi anak akan lebih merasa fun ya, anak akan merasa lebih santai mengerjakannya dan mungkin dia akan bahagia mengerjakannya dan tidak terasa itu ternyata ada suatu pekerjaan yang harus dia selesaikan. Pentingnya dukungan ya, dukungan ini baik dukungan dari guru terhadap orang tua dan anak maupun orang tua terhadap anak. Guru banyak memberikan informasi berupa parenting misalnya atau sedikit misalnya tips ya untuk orang tua gimana sih kalau ngajarin anak di rumah ya. Ini mungkin perlu dilakukan secara berkala oleh pihak sekolah kepada keluarga di rumah. Kemudian kasih sayang ya, meskipun emosi jiwa nih kadang-kadang ya, karena kalau di rumah tuh ternyata kerjaan nggak kelar-kelar ya, betul ya ayah bunda ya. Jadi udah dari dapur udah selesai nih urusan masak, ternyata masih harus ngajarin anak, belum lagi tugas di kantor dan sebagainya. Jadi perlu kadang-kadang ada kegiatan berdua dengan anak, dia bicara dari hati ke hati, nak. Apa yang kamu rasakan? Kamu bosan? Oke, nggak apa-apa kamu bosan. Atau kamu sedih ya? Atau ada masalah kah? Atau kamu kira-kira ada yang bisa mama bantu dengan tugas-tugas yang harus kamu kerjakan. Jadi ada rasa sayang atau ada ungkapan sayang yang anak bisa lihat dengan nyata. Kemudian pentingnya komunikasi ya. Jadi guru juga memberikan informasi. Kalau di sekolah nih anaknya belajarnya begini loh caranya. Misalnya si A ini lebih mudah kalau diajarkan dengan cara seperti ini. Sehingga orang tua juga tidak meraba-raba nih cara seperti apa yang harus saya lakukan kepada anak saya. Dan juga guru juga bisa juga berdiskusi dengan orang tua tentang kesulitan-kesulitan, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa menjadi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang tua di rumah. Dan berikan kebebasan yang terbatas. Apa itu? Jadi walaupun anak tahu dia punya tugas, tapi diskusikan, libatkan dia dalam pemilihan. Misalnya hari ini nih kita bikin jadwal yuk bersama-sama. Jadwal belajarnya kapan, jadwal bermainnya kapan. Hari ini kita punya tugas tuh bahasa Indonesia ada 3 bab. Kita kerjakan satu babnya berapa hari ya? Oke, 1 hari misalnya 2 halaman dan sebagainya, itu libatkan anak. Sehingga anak akan merasa dia punya peran dalam hal itu dan dia akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tuanya, termasuk manajemen waktu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara anak ya, tadi terutama sekarang anak usia dini dan anak usia sekolah. Kenapa anak usia dini juga perlu kita perhatikan? Karena sekarang banyak juga anak-anak usia dini yang sudah mulai belajar di sekolah. Ada kelas bayi, kelas toddler ya, kelas TK, nursery dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih mereka bukan sekolah pada dasarnya, tetapi melakukan suatu aktivitas yang digunakan, yang sebenarnya merupakan suatu aktivitas untuk menstimulasi perkembangan mereka. Dan kalau kita tahu dari piramida belajar ya, di sini bahwa kemampuan-kemampuan akademik di atas ya, ini kalau kita lihat akademik di atas itu ternyata bisa muncul atau disupport oleh kemampuan-kemampuan di bawahnya. Yang paling basic di sini adalah kemampuan sensori, kemampuan indera yang kita miliki ya, ada 5 panca indera dan 5 panca indera kita dan 3 kemampuan gerak ya, baik proprioseptif, kemampuan introsepsi maupun vestibular yang sebenarnya merupakan basic ya di 2 tahun pertama, terutama untuk seorang anak yang harus kuat, sehingga ini yang jika fondasi ini kuat maka kemampuan belajar di atasnya akan menjadi lebih baik. Dan kita tahu bahwa untuk belajar itu ada tahapan-tahapannya ya. Jadi seorang anak itu akhirnya bisa mempunyai kemampuan kreativitas, berkreasi kalau dia dari awal dia hanya bisa mengingatkan tadinya awalnya, oh ini adalah misalnya lilin ini kalau dia ada apinya dipegang dia panas, kemudian dia akan mulai paham. Setelah paham dia akan aplikasikan, analisa, evaluasi dan dia akan bisa berkreasi. Dan kita tahu bahwa kemampuan itu dari yang sederhana menjadi kemampuan yang kompleks ya. Kemudian kita juga tahu bahwa seorang anak itu belajar dari hal-hal yang sifatnya konkret ya, real, nyata, yang bisa dipegang, bisa dia kenali dengan panca inderanya, sampai kemampuan yang abstrak. Nah, kalau kita lihat aktivitas untuk anak usia dini itu sebenarnya kayak apa sih, seperti apa sih ya? Nah, kita lihat sini aktivitas berhubungan dengan kemampuan
kehidupan sehari-hari ya, anak yang bermain sebenarnya permainannya sederhana di sini kalau kita lihat, main tuang-tuang, main sendok-sendok ya, sendok air, sendok beras ya, memisahkan makaroni, ini banyak hal yang bisa dipelajari. Kemampuan-kemampuan yang pertama adalah konsentrasi. Kalau dia nggak konsentrasi, pasti dia nggak akan bisa lakukan dengan baik. Kemampuan koordinasi dari motorik halusnya dan motorik kasarnya, ya dia bisa duduk dengan baik, ya dia bisa menopang tubuhnya dengan baik, dia bisa lakukan tangannya bisa pegang sendok dengan baik, dia bisa pindahkan satu air ke air berikutnya dengan sendok atau beras dengan sendok ya. Dan di sini juga anak juga tahu nih, oh kalau dipindahkan ini ada yang tumpah loh. Nah dia juga bisa melakukan evaluasi itu. Nih ya, kegiatan-kegiatan berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Apalagi misalnya ini ya, ajak dia untuk bermain membuat misalnya seperti kebab ini ya. Di sini dia belajar untuk ngulenin sendiri misalnya adonannya, kemudian dia pipihkan ya, bisa kita lihat nih videonya. Kemudian setelah jadi, nah kemudian biarkan dia untuk meramu sendiri. Di sini dia belajar tadi ya sama ya, koordinasi kemampuan motoriknya ya, kemudian kemampuan dia belajar mengenal, dia vocab, mengenal pembenaran kata. Oh ini tepungnya mesti diapain ya. Oh tepung ini ternyata bisa diulenin loh supaya dia jadi lembut ya. Kemudian oh harus dipipihkan. Nah kemudian dia belajar oh kebab itu ternyata bikinnya ribet ya, maksudnya ada tahapan-tahapan, dia belajar sequencing ya. Dan dia belajar matematika juga di sini. Di situ dia akan belajar oh takarannya mesti segini, oh takaran tepungnya sekian. Oh kalau saya mau isi kebab tuh ternyata bisa macam-macam. Urutannya apa dulu? Misalnya urutan adonannya dulu, baru sayurnya, baru yang lain-lainnya. Ya, begitu juga dengan kegiatan seperti gambar ini ya. Anak umur 18 bulan, 2 tahun tuh pasti udah pingin banget bersih-bersih rumah, diambil sapu. Nah kadang-kadang orang tua bilang, aduh jangan nih nanti kotor semua berantakan. Alih-alih kita melakukan itu, sebaiknya kita ajarin supaya mereka tahu gimana sih caranya nyapu yang bener nih. Dikumpulin dulu loh nak, kotorannya ke tengah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam pengkinya misalnya. Atau dia udah pingin nih pasang baju sendiri, pasang sepatu sendiri ya. Untuk pasang baju dengan kancing ini anak-anak usia 2 tahun sampai 3 tahun sudah bisa lakukan itu ya. Nah kemudian seperti ini pasang tali sepatu. Mana cara proses tali di sepatu? Ya mungkin nggak langsung ke sepatunya ya, mungkin kita bisa pakai miniatur. Dan ambil dua tali dengan kayak begini. Dan ini kadang-kadang ini juga belajar tata kerja ya. Kalau nggak tahu kan ini begini, ini begitu, ini begitu. Kemudian hebat, kita beri apresiasi, hebat, pintar ya, sehingga anak juga akan merasa senang. Ya, kemudian aktivitas tadi kan kehidupan sehari-hari ya, mungkin bisa juga kita lakukan aktivitas sensorial yang berhubungan dengan sensori ya. Di sini messy activity pasti mama, ibu, ayah, bunda ya. Jadi nggak ada nih kalau kita melakukan aktivitas sensori itu rumah jadi bersih, nggak ada. Tapi di sana dia akan belajar banyak hal. Dia belajar nih seperti ini ya, dingin, panas ya. Dia belajar oh beras itu seperti ini loh teksturnya. Kalau kita kasih es yang berwarna kemudian es yang mencair dia akan berwarna. Dia bisa mewarnai tapi bukan dengan pensil warna ya, atau dengan cat air seperti anak ini ya. Nah, dia mukanya jadi cemong-cemong ya, dia fun, dia senang, tapi dia juga bisa memakai beras ya. Kemudian dia juga bisa melakukan aktivitas bermain memegang mie atau spaghetti ya. Oh, teksturnya seperti ini, panjang ya, licin dan sebagainya. Jadi dia akan mengeksplor dengan sensorinya dia, dan ini merupakan pengalaman yang berharga untuk input sensorinya. Dia merupakan dasar dari piramida belajar ya. Kemudian ini tahapan berikutnya mungkin anak yang sedikit lebih besar ya, berkreasi dengan origami. Nah di awal mungkin dia ada panduannya membuat origaminya, tapi kemudian dia berkreasi sendiri. Nih misalnya dia bikin, aku mau bikin rumahnya deh. Rumah ini nanti buat, ini kan kebetulan dia bikin origami binatang ya, buat tempat binatangnya nih. Atau yuk kita bikin menara tapi dari kartu. Bukan hal yang mudah ya, ayah bunda, untuk membuat menara dari kartu seperti ini butuh kemampuan konsentrasi yang cukup baik dan kesabaran, kontrol diri emosi. Kalau enggak, baru buat satu layer jatuh dia udah marah-marah ya. Kemudian bisa juga aktivitas-aktivitas yang dengan menggunakan alat atau media seperti ini ya. Nah, kalau membuat prakarya begitu tadi ya, origami mungkin yang sederhana, lama-lama begitu umurnya sudah lebih besar ya, ini anak usia sudah SD, tapi dia masih senang melakukan aktivitas-aktivitas ini seperti di rumah ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini
ada gunanya nggak sih sebenarnya buat akademisnya dia banyak sekali ya. Nah, kemampuan apa yang kita lihat kalau dia bisa menggunting dengan baik, bisa menggunting bagus, maka dia bisa pegang, pasti dia sudah bisa pegang. Bisa bikin apa sih Dan? Sekarang sedang bikin gerbang depan. Gerbang depan? Makanya sedang membuat pintu gerbang. Belum selesai juga? Belum selesai juga? Ya, sebenarnya pada saat anak melakukan aktivitas itu kita nggak usah panjang-panjang ya. Ini mamanya nanya belum selesai karena dari tadi dia mesti menggunting aja ya. Makanya ditanya kok belum selesai gitu ya. Kemudian ada juga aktivitas-aktivitas yang bisa berkaitan dengan konsep matematika ya. Seperti tadi kan aktivitas-aktivitas yang tadi membuat makanan tuh juga ada aktivitas matematikanya ya, karena dia tahu bahan-bahan itu berapa banyak ya, estimasi dan sebagainya. Ini juga bisa dengan alat yang bisa juga kita buat sendiri sebenarnya ya. Dengan belajar ini ya, seperti memasukkan silinder ini, dia belajar volume, dia belajar apa yang menjadi dasar dari matematika ya, volume. Dia belajar mengukur suatu ukuran tapi tidak dengan ukuran yang standar. Misalnya dia bisa membandingkan ternyata panjang satu pensil ini sama dengan panjang 8 balok ya, atau dia juga bisa mengukur 5 balok atau 4 balok itu setara dengan benda yang lainnya. Jadi dia belajar estimasi ya, dia belajar ukuran, volume dan sebagainya. Ini ya, kemudian kemampuan bahasa, prabaca tulis ya, aktivitas ini sebenarnya cukup menyenangkan. Anak jadi nggak kerasa belajar ya, tapi ternyata banyak sekali yang dia pelajari secara nggak sadar. Aktivitas bahasa yang paling sering di di share atau sering diinformasikan adalah kemampuan untuk storytelling. Di storytelling itu anak belajar satu ya. Yang jelas pasti dia belajar kemampuan pemahaman akan bahasa, ya, pemahaman akan kata benda, kata kerja, kata sifat, ya. Ada tokoh di situ, ada aktivitas di situ, kemudian timbal balik interaksi, tanya jawab dengan gurunya, belajar untuk fokus mendengarkan, ya, kemudian belajar juga berimajinasi. Dia dengan gambar itu dia bisa berimajinasi dalam pikirannya dia. Oh, tokohnya misalnya seekor kelinci, kelinci itu bisa berjalan, berlari, bertemu dengan misalnya gajah dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah mulai ingin untuk menulis ya, dasar kemampuan menulis itu tidak langsung kita minta dia pegang paper pensil ya, tapi dia mungkin dengan aktivitas seperti ini mencetak ya. Di sini dia mencetak bentuk karena kita tahu bentuk itu merupakan dasar dari membuat huruf. Bentuk bulat, garis ya, atau kotak itu dasar untuk membuat huruf dan angka. Jadi di situ dia belajar pegang pensil yang betul dan menarik suatu bentuk dari urutan berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga dengan mengenal huruf, tidak langsung kita kenalkan lewat kertas, bisa dengan media sandpaper ya. Jadi misalnya media huruf yang kita kalau diraba maka akan terasa di taktil atau di tangannya dia, karena indera taktilnya masih cukup sensitif. Setelah tahu, oh huruf K itu urutan cara menulisnya atau cara mentrace-nya dari atas ke bawah, dia akan lakukan tuh di media pasir. Sekali lagi bukan langsung di kertas tapi lewat indera taktilnya dia. Jika dia sudah siap, maka dia bisa lakukan dengan permainan ini ya. Di sini dia pegang seperti pensil dengan posisi tripod yang betul, kemudian dia melakukan tracing. Di medianya adalah magnet dan sini adalah ada bola-bola besinya yang akan mengikuti arah dari pensil magnet yang dia tulis ya. Kemudian pada saat dia belajar membaca pun dia juga menggunakan media huruf-huruf lepas ya. Nah, ini saya mungkin beri contoh kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dari kegiatan membuat sushi ini. Dan sekarang sedang bikin apa? Sushi Oke, itu diapain? dicetak, mencetak. Terus? Nah, kemudian dia rasain tuh, oh ini nasi. sambal salmon dan telur. Oke. Salmon. Banyak sekali salmonnya ya? Banyak dia harus masuk. Banyak-banyak. Sebanyak-banyak. Nanti gembung. Tapi ya dia tetap aja masukkan sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau nanti ternyata memang kebanyakan, dia akan mengetahui sendiri ternyata kebanyakan. Terus? Ya. Dia belajar urutan di situ. Cetakannya udah dibuka. Udah cetakannya ya? Ya. Kemudian habis itu mengambil rumput lautnya. Jadi di-roll pakai seaweed. Urutannya bukan rumput lautnya dulu ya, tapi cetakannya dia isi dengan nasi. Nah, kemudian dia balik,
Kemampuan menggulung motorik halus ya. Jadi ada banyak hal di sini ya. Dia belajar bahasa, dia belajar psikologi, dia belajar matematika, beberapa estimasi dia harus lakukan ya. Di sini adalah beberapa kegiatan untuk merangsang kemampuan bahasa. Tadi mungkin beberapa sudah saya jelaskan ya. Intinya adalah kita harus bawel ya. Kita harus banyak ngobrol sama anak ya. Kemudian kita harus setiap aktivitas kita harus label ya. Oh, ini kita sedang melakukan apa nih? Kita misalnya mau bikin telur ya. Ini telur loh. Ini kompor. Kita nyalakan ada apinya dan sebagainya. Bisa juga dengan buku cerita. Bisa juga dengan puppet ya, dengan boneka ya. Jadi ada banyak media yang bisa kita pakai. Nah, gimana dengan anak usia sekolah? Anak usia sekolah mungkin ada beberapa aktivitas tadi bisa kita masukkan ya, tetapi mungkin kaitannya dengan waktu break ya, waktu jeda atau istirahat, atau waktu-waktu di mana bisa ada me time dengan orang tuanya. Dia juga belajar banyak hal dan aktivitas kita sesuaikan dengan usia anaknya. Kalau berhubungan dengan aktivitas yang tugas dari sekolah, maka tadi buat kesepakatan. Oke, kita bikin jadwal yang visual. Jadi jadwal itu harus dibuat ayah bunda. Dibuat secara konkret ya. Jadi kita bikin entah mungkin di papan tulis, di whiteboard ya. Kemudian bisa kita minta dia untuk buat sendiri, kita hias dan sebagainya, diletakkan di tempat yang bisa kita lihat bersama di ruang keluarga. Jadi kita bisa saling mengingatkan, sekarang jam berapa ini? Oh, jam sekian. Waktunya apa? Dia akan lihat jadwal itu dan bikin kesepakatan. Apalagi sekarang banyak kegiatan belajar menggunakan online atau internet ya. Ya kita bikin kesepakatan hanya boleh misalnya pembelajaran itu mungkin 30 menit ya, setelah itu break dulu, misalnya seperti itu. Dan siapkan tempat yang khusus untuk dia sehingga dia tahu kalau saya belajar ada di sini. Apalagi untuk anak-anak usia SD awal ya, kalau dia tidak kita buatkan satu tempat khusus, maka dia akan merasa di rumah itu bukan belajar ya. Kemudian jalin kerjasama dan komunikasi dengan anggota keluarga. Jadi kalau dalam keluarga itu ada kakek nenek, ada tante, ada om atau kakak-kakak yang sudah lebih besar, bisa dilibatkan untuk bersama-sama melakukan kegiatan belajar di rumah untuk si anak tersebut ya. Nah, ini adalah rentang konsentrasi untuk usia-usia tertentu pada seorang anak. Jadi kita nggak bisa mengharapkan seorang anak usia 3 tahun itu memiliki konsentrasi sama dengan anak 8 tahun yang 40 menit ya. Anak 3 tahun paling 6 menit, paling lama 15 menit. Kalau dia dapat learning sweet spot mungkin bisa dia sampai 15-20 menit ya, tapi tidak selalu ya. Jadi kalau misalnya dia harus kerjakan tugas 30 menit gimana? Maka bagilah. Tiap mungkin misalnya anak 3 tahun, tiap 5 menit dia break. Ya, 5 menit kemudian dia break 5 menit, dia akan lakukan aktivitas 5 menit lagi. Jadi harus disesuaikan dengan rentang usianya. Dan ini ada beberapa tips untuk mengimprove ya konsentrasi. Yang jelas tetap pentingnya aktivitas fisik, exercise ya. Tadi kita tahu kemampuan body mind interaction itu ternyata juga bagus membooster kemampuan akademik. Anak yang kuat, yang sehat, memiliki motorik yang cukup bagus, memiliki koordinasi yang cukup bagus, maka kemampuan motorik halusnya juga pasti akan baik. Jangan lupa sarapan, meskipun tidak pergi keluar rumah nih, pagi tetap sarapan ya. Kemudian berikan positive parenting ya, rasa sayang, reward yang bagus ya. Bisa juga dengan aktivitas kegiatan yang lain, bisa seperti bermusik ya. Kemudian hindari pemakaian gadget yang berlebihan atau elektronik ya. Kalau emang ada kegiatan online ya batasi waktunya. Tadi set rutinitas, bikin jadwal, berikan encourage pada hal-hal atau berikan support ya, dukungan pada hal-hal yang dia suka di luar akademiknya, sama dengan support yang diberikan kalau dia memiliki kemampuan akademik yang bagus. Jaga mood yang cukup oke ya. Jadi anak harus happy. Happy children, happy learning. Kemudian lakukan aktivitas yang melibatkan orang tua. Jadi ada aktivitas joint attention. Ya, itu nanti mungkin kita lebih banyak tanya jawab ya, Diva ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa jelas dan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada ayah bunda. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Tifa. Terima kasih banyak Dr. Truli atas materi yang sudah disampaikan, menarik sekali. Ini padat banget materinya ya dok. Saya juga ikut menyimak, saya sampai nulis beberapa pertanyaan. Gak kecepatan ya ngomongnya. Kita bisa menyimak dengan baik dok. Ya.
Ini juga banyak yang ikut di kolom live chat, menyimak katanya suaranya empuk dokter. Jadi enak untuk didengar ya dok ya. Nah untuk Bapak Ibu semuanya kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung dituliskan di kolom live chat. Nanti akan saya bacakan dan didiskusikan bersama dengan dokter Truli. Tapi sebelumnya saya juga punya pertanyaan nih dokter. Sebelum nanti pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Secara general nih dok, bagaimana cara untuk mensiasati supaya anak-anak ini tidak merasa jenuh belajar di rumah dokter? Ya, intinya sih sebenarnya kalau jenuh sih pasti jenuh ya, Diva ya. Karena itu tadi, dia di rumah aja. Apalagi kalau sekarang kondisi seperti ini, pandemi ya. Kalau misalnya bukan dalam kondisi pandemi, seorang anak kan ada beberapa anak juga yang homeschool ya. Dia belajar di rumah. Itu masih bisa dia beraktivitas di luar ya. Dia bisa keluar ketemu teman-temannya. Kalau sekarang kan ketemu temannya juga lewat online ya, lewat daring ya. Dia nggak physically meet ya. Jadi pasti akan bosan dan jenuh. Orang tuanya juga pasti jenuh. Nomor satu tipsnya orang tuanya harus bisa meregulasi jenuhnya. Jadi kalau orang tuanya ikutan jenuh ya pasti akan kacau tuh di rumah ya, karena sama-sama jenuh ya. Jadi orang tuanya harus bisa melakukan regulasi. Jadi gimana caranya orang tuanya juga regulasi emosinya, nggak boleh jenuh juga. Dia harus lebih pandai dari anaknya dalam hal itu. Yang kedua, ciptakan tadi aktivitas-aktivitas yang cukup menarik. Ya, kalau untuk tadi memang banyak untuk anak-anak usia dini, karena memang tadi banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan play ya, bermain itu sebenarnya kan macam-macam ya. Itu ternyata play itu adalah learning untuk anak usia dini. Tapi jangan lupa anak usia sekolah pun juga butuh play juga ya, bahkan sampai usia SMA pun juga butuh play. Cuman mungkin playnya berbeda ya, bermainnya berbeda dengan anak-anak usia dini. Anak-anak play itu aktivitas itu bisa divariasikan. Sekarang kan udah bisa searching ya di Google ya, aktivitas bermain atau aktivitas motorik kasar, aktivitas motorik halus, atau kita bisa bilang sensory play activity untuk anak 3 tahun. Itu kalau kita searching itu banyak sekali. Nah, yang jadi bukan tuntutan ya, jadi hal yang harus orang tua bisa atau wajib orang tua miliki adalah kemampuan untuk mengetahui milestone anak. Ya, jadi orang tua itu kalau sudah punya anak kayak tadi ya, dia punya dikasih titipan oleh Allah anak, dia harus belajar, dia harus tahu loh kalau anak saya usia setahun ya, usia 2 tahun itu harusnya sudah bisa apa aja, dia butuh apa aja sih gitu. Ya, kadang-kadang kalau udah sekolah nih, kita nih sebagai orang tua suka lupa. Oh pokoknya kalau di sekolah mah udah semuanya aku pasrahkan lah kepada sekolah. Gitu kan ya. Jadi diantar taruh di sekolah, pokoknya gimana caranya anakku udah pinter aja lulus SD, masuk SMP. Kalau nggak masuk, yang salah sekolahan itu. Kenapa sekolahannya anak saya kok kan udah sekolah bagus ya? Kenapa anak saya nggak bisa diterima di SMP yang dia inginkan? Betul, memang kita minta bantuan dari sekolah, tapi tetap tanggung jawab anak itu bukan tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab orang tuanya. Jadi orang tua harus banyak belajar, harus tetap belajar. Selama dia masih memiliki anak, dia harus terus belajar. Itu sih. Jadi libatkan dengan satu, dia harus bisa mengontrol emosi. Kedua, dia harus punya pengetahuan yang cukup ya akan milestone dan aktivitas-aktivitas yang harus dipenuhi atau yang dibutuhkan oleh anak. Yang ketiga, variasikan kegiatan-kegiatan. Sumbernya udah banyak banget. Tinggal apakah sumber itu harus membutuhkan biaya yang besar? Enggak juga. Kita bisa pakai aktivitas di rumah. Kan tadi tuh bikin makanan ya, kemudian masak bareng ya. Seorang anak yang bantu ibunya bikin sayur bayam itu juga belajar loh. Jangan dibilang enggak, ya kan? Pada saat dia memetik bayamnya, dia tahu bayam itu prosesnya seperti apa buatnya. Oh, ternyata bayam itu dipetik ya, bukan dipotong misalnya, gitu ya. Kalau dia belajar untuk bikin sayur kangkung atau bikin sayur buncis, ternyata buncis itu dipotong misalnya gitu. Jadi ada hal-hal yang membedakan. Mungkin itu ya yang bisa saya sharing. Iya. Oke, baik dokter. Kalau tadi kan untuk mengatasi kejenuhan ya dok ya. Tapi ini mungkin untuk anak-anak yang sudah punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas nih dok. Bagaimana cara untuk menjaga konsentrasi anak saat belajar atau mengerjakan PR di rumah? Karena kan pasti ada distraksi seperti mainan atau hewan peliharaan atau mereka mau ngemil seperti itu. Gimana dok caranya? Iya, kadang-kadang orang tua harus jadi polisi itu kesannya ya. Kalau udah jadi polisi itu galak gitu ya. Jadi akhirnya waktu awal-awal pembelajaran jarak jauh tuh kalau
Tifa perhatikan atau ayah bunda perhatikan tuh banyak meme tuh di media sosial ya, orang tuanya ada tanduknya lah keluar ya, terus ada segala macam. Karena tadi ini perubahan mendadak ya, semua pasti akan merasakan dampaknya. Anak apalagi ya, orang tua juga yang tadinya dia bisa me time di kantor ya, ternyata kalau kita kerja itu di luar rumah itu me time ternyata ya. Begitu kita di rumah itu kita lagi aktivitas apapun, misalnya kita lagi ngerjain kerjaan kantor, lihat dapurnya masih berantakan juga, kayaknya nggak mungkin kita nggak langsung ke dapur, kita pun terdistrak jadinya kan gitu. Apalagi ini seorang anak. Jadi tadi ada beberapa tips yang sudah saya share di slides. Yang jelas satu, buat jadwal ya, dan jadwal itu nggak satu sisi ya, bukan cuma satu arah, artinya bukan orang tua yang nentuin sepenuhnya. Aja kalau anaknya sudah besar kan bisa diajak, oke kak, oke mbak atau mas, yuk kita bikin yuk gitu. Nih bu guru kasih tugas segini nih, nah seminggu ini harus selesai segini. Dan tadi saya juga minta sekolah untuk tidak terlalu kaku ya, karena sekarang tuh yang dipentingkan adalah fleksibilitas ya, karena tadi perubahan tuh butuh adaptasi. Tidak ada orang yang bisa langsung switch secepat itu, pasti butuh waktu, dan tiap anak, tiap keluarga pasti beda-beda. Jadi harus menurunkan standar, dalam artian bukan standar merendahkan mutu, tapi kita harus melihat prosesnya, hargai proses, nggak cuma hasil. Ya, jadi bikin jadwal, ya tentukan bikin bersama-sama. Yang kedua, kasih dia tempat yang memang khusus untuk dia belajar. Jadi nanti kak atau mas, kalau kita mau belajar nih, tempatnya di sini, tempatnya menarik. Kalau bisa ya dia susun nih, maunya kakak di sebelah mana nih? Di ruangan yang memang kita tentukan. Oh di sini nih, oke ini cahayanya bagus. Nanti kalau misalnya kita mesti harus zoom dengan guru, cahayanya oke, kakak jelas nih, atau nggak terdistrak ada suara-suara dan sebagainya. Itu ada beberapa tips itu, selain yang tadi yang 9 hal yang di slide terakhir ya, yang sudah saya sebutkan. Itu mungkin. Oke, baik dok. Tadi bicara mengenai menurunkan standar ya dokter ya. Ini ada satu pertanyaan dari peserta pagi ini dari Ibu Mira dok, bertanya, salah satu cara untuk mensiasati agar anak tidak tertekan adalah dengan menurunkan standar. Bagaimana tips agar anak bisa seimbang antara intensitas belajar yang standarnya diturunkan tapi tetap bisa menjaga motivasi dan semangat belajar anak tersebut dok? Anak ini usia 10 tahun dok, ya. Udah besar. Ya. Ya, jadi itu tadi ya, ada banyak hal yang pasti berbeda ya. Kalau anak belajar di sekolah, itu ya jam pelajaran misalnya hari ini ada matematika, misalnya ada PKN ya, misalnya atau apapun ya. Pelajaran sekarang itu kan tematik ya, tapi dia tetap ada unsur-unsur matematika, ada sains dan sebagainya. Itu jelas gitu waktunya, dan ada misalnya 1 bab, 2 bab, 3 bab. Ini kita bicara 1 bab dan 1 jam misalnya. Itu di sekolah, di mana dia memang dari awal dia sudah siap tuh mentalnya tuh. Aku mau sekolah, aku mau belajar. Nah, ini guru kasih soal 10 atau 20 soal aku harus kerjakan. Nah, di rumah itu harusnya bisa mengerjakan seperti itu. Tapi kan tidak langsung, tidak segera anak itu bisa beradaptasi dengan hal itu. Mungkin di awal-awal kita tidak bisa langsung misalnya mengharapkan dia yang tadinya di sekolah bisa kerjakan 20 soal ya dalam misalnya 1 kali pembelajaran, misalnya 1 jam ya. Tapi di rumah mungkin ya kita nggak langsung bilang, kamu harus kerjakan 20 soal loh gitu. Kita kerjakan mungkin 10 soal dulu. Tapi tadi standar yang kita turunkan itu bukan berarti dia tidak menguasai. Ada hal-hal yang bisa kita explore. Misalnya dari 10 soal yang kita berikan itu ada hal lain yang kita bisa nilai. Misalnya proses berpikirnya atau cara pengerjaannya. Jadi tidak hanya melihat pada hasil. Ya, jadi bobotnya mungkin bisa sama dengan 20 soal, tapi cara penilaiannya berbeda. Seolah-olah anak itu merasa bahwa soalnya cuma 10 nih, nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, karena dia aku kan di rumah nih, masa aku harus belajar sih, kan gitu kan awal-awal ya. Tapi dari 10 soal itu guru harus mampu untuk membuat bobot yang sama dengan 20 soal. Jadi apapun itu mungkin dia bisa nilai dari caranya, prosesnya dan sebagainya. Nah, untuk menjaga anak juga tadi tetap akan merasa happy. Kalau anak happy kan dia pasti mau kerjain. Dan kalau anak kerjain pasti ya semangatnya tetap sama ya, gitu. Itu sih mungkin yang Oke dok, ini menyambung kondisi belajar yang tadi ya dok ya. Ada pertanyaan dari Ibu Wulan di kolom live chat. Kalau misalnya anak yang saat lagi belajar itu moody dok, dan juga gimana cara mengatasi anak yang kemudian apalagi dalam beraktivitas di rumah itu seperti apa dok? Ya moody. Jadi anak ya tadi. Jadi sebenarnya
kita kan harus ciptakan lingkungan yang menyenangkan, anak harus happy kan gitu ya. Tadi orang tua juga nggak boleh stres ya. Jadi tuntut tadi yang sama-sama untuk menurunkan ekspektasi itu orang tua juga di awal-awal juga nggak bisa. Oke nih tugas dari guru ada 3. Pokoknya hari ini mau nggak mau nih 3 ini harus selesai gitu misalnya ya. Gitu. Nah kalau udah seperti itu kan pasti orang tua udah feeling pressure ya. Begitu orang tua pressure, outcome yang muncul dari orang tua tuh pasti akan wajah tegang ya. Kemudian suara tinggi, mata melotot ya. Nah kalau udah seperti itu anak juga akan menangkap aura itu. Ya, biasanya anak-anak itu moody atau melakukan suatu respons ya, entah dia marah atau apa itu pasti ada sebabnya. Kalau kita sudah lihat tadi ya, oh ini sudah kok, sudah kita bikin jadwal bareng ya. Kemudian kita udah misalnya dengan jadwal yang kita sepakati itu, anak kan harus ikut ya, dia harus tetap bertanggung jawab. Kemudian dia dikasih soal yang kita udah bilang ini udah nggak terlalu besar loadnya dibandingkan dengan yang seharusnya. Artinya di awal-awal tuh kita turunkan jumlah muatan soalnya misalnya, terus tapi dia masih mood juga. Kita lihat nih, apakah dia ada hal apa nih yang menyebabkan seperti itu? Apakah di awal dia udah tidak mood atau di tengah-tengah nih? Kalau di awal dia nggak mood, ada apa? Kenapa dia nggak mau belajar? Apakah tadi dia kurang tidur, bangunnya kita paksa, atau dia terlalu capek misalnya? Jadi kita harus cari penyebabnya dulu. Moodnya itu nggak kok nggak bagus. Nah kalau kita udah tahu, kita bisa cari jalan keluarnya. Kalau memang ternyata nih ya bangunnya misalnya kesiangan karena semalam mungkin dia tidur agak lambat, agak larut ya, atau misalnya dia belum makan, dia lapar ya, apalagi kalau anak-anak kecil ya, atau kalau anak besar, misalnya kalau dia udah pengen cepet main, kita kembalikan kepada jadwal, kita bilang, oke, nanti main, tapi ini lihat nih kita sama-sama lihat jadwalnya nih, kapan ya jam main, ini kan kamu yang buat. Nah, sambil melakukan positive parenting, artinya nggak usah marah. Emang pasti kita udah emosi jiwa di dalamnya, udah tanduknya udah mungkin udah mau keluar ya, Diva ya. Tapi ya kita harus mulai kontrol emosi kita. Gimana caranya? Tarik nafas. Kalau kita nggak sanggup, kita juga lagi emosi, jangan kita yang ngadepin. Kita minta kerjasama dengan orang yang ada di rumah. Mungkin kalau ibu mungkin minta ayahnya, atau kalau misalnya ibu sama ayah sama-sama emosi atau ayahnya lagi kerja misalnya, ya kita bisa minta mungkin orang lain, bisa kakek, nenek dan lainnya untuk misalnya bicara sama anak ini. Jadi mesti dicari dulu penyebabnya gitu. Ya. Berarti berkaitan dengan jadwal juga ya dok ya. Tadi ini ada kaitannya juga dok sama jadwal dan jam main yang tadi disampaikan. Kalau misalnya anak-anak di sekolah kan dok, mereka sudah ada jam istirahat tersendiri ya dok ya. Tapi kalau misalnya mereka saat belajar di rumah, mereka punya PR untuk dikerjakan di rumah, itu idealnya berapa lama waktu untuk mereka belajar dan kapan mereka harus beristirahat? Break time-nya gitu dok. Ya. Jadi tidak bisa sama ya. Jadi kita kan yang namanya online school sekarang, pembelajaran jarak jauh bukan memindahkan apa yang di sekolah ke rumah. Jadi sebenarnya kalau di sekolah jadi jam 8 sampai jam 3, sebenarnya sih tidak begitu. Bukan berarti dia belajar dari jam 8 sampai jam 3. Ya, dia pasti akan protes. Kan ini di rumah, masa jam 8 sampai jam 3 juga ya. Jadi ada hal-hal, semua orang harus bersabar. Ini adalah proses adaptasi bersama ya. Jadi tetap disesuaikan. Artinya begini, kalau 8 sampai jam 3 ya kita nggak bisa makan 8 sampai jam 3. Sekarang kita bisa atur, masing-masing keluarga mungkin punya jadwal sendiri-sendiri, nggak ada masalah, nggak mesti seragam ya. Mungkin di satu rumah dengan keluarga inti akan berbeda dengan rumah dengan extended family, atau misalnya orang tua yang anaknya cuma 1 beda dengan anak yang 3. Ya kan, bayangin dong ya Tifa ya, misalnya anaknya 3, jadwalnya belajarnya bareng nih, ibunya masa mau dikloning jadi 3 kan enggak juga ya. Jadi intinya jadwal itu disesuaikan dengan kondisi tiap keluarga. Berapa lama? Tadi kan sudah ada rentang konsentrasi ya. Jadi anak usia sekolah konsentrasinya pasti jauh lebih lama. Dan kita bisa pakai pembelajaran misalnya 60 menit untuk anak misalnya usia 10 tahun tadi ya. 40 menit sampai 60 menit untuk usia 10 tahun. Tapi kalau anaknya masih 5 tahun, 3 tahun ya nggak bisa selama itu. Bisa sih pembelajarannya 1 jam, tapi mungkin tiap 5 menit break gitu. Jadi anak juga nggak bosen ya jadinya. Oke baik dokter, terima kasih dokter. Ini pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab dok. Untuk Bapak dan Ibu semuanya kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa langsung dituliskan di kolom live chat.
Tapi di sini saya mau mengingatkan kembali kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, Bapak Ibu semuanya bisa mengakses aplikasi Primaku atau aplikasi yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terdiri dari 4 fitur utama untuk memantau pertumbuhan, menilai perkembangan, pencatat dan pengingat imunisasi serta artikel kesehatan yang bisa Bapak Ibu download melalui Play Store atau App Store. Nah, di sana Bapak Ibu semua bisa bertanya, membaca artikel dan juga nanti akan ada kesempatan Bapak Ibu untuk berkonsultasi dengan dokter-dokter kami. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya ya dokter ya. Boleh, silahkan. Ada yang bertanya dok, dalam situasi seperti ini, kalau sekiranya kedua orang tuanya itu bekerja dok, bagaimana cara mensiasatinya dokter? Ya, itu susahnya ya, anak-anaknya school from home, orang tuanya work from office. Jadi pusing ya, orang tuanya juga pusing ya. Ya, jadi memang alhamdulillah nih kita Indonesia kebanyakan kita extended family ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya di rumah masih ada orang dewasa ya yang kita bisa mintain tolong ya, mungkin ya kita bisa minta tolong untuk bekerja sama dengan orang dewasa yang ada di rumah tersebut. Caranya bagaimana ya, pada saat orang tua mau bekerja nih, kita udah persiapkan. Jadi tadi bikin jadwal tetap bersama dengan orang tuanya. Aturan-aturan orang tuanya harus jelaskan. Orang tuanya tetap merupakan penanggung jawab utama dari kegiatan belajar mengajar anak di rumah ya. Jadi si anak tahu bahwa rules aturan ini ada pada orang tuanya dan dia ikut terlibat dalam pembuatan atau kegiatan yang akan dilakukan, tetap ada. Tapi pelaksanaannya mungkin ada orang lain yang akan membantu. Dan hal ini bisa misalnya kalau di rumah ada kakek neneknya atau tante omnya atau babysitter atau suster atau apapun yang ada di rumah, bisa dilibatkan. Jadi dari awal dikasih tahu. Yang kedua ya harus diinformasikan kepada orang dewasa yang membantu ini apa-apa yang harus dikerjakan secara detail ya. Jadi harus sampai praktis aplikasinya seperti apa. Ini loh tugasnya bisa di-download di sini ya. Kalau bisa mungkin sama-sama simulasi dulu nih sebelum kerja ke kantor ya. Nah, itu. Yang ketiga, orang tua bisa sambil ngawasin kan kalau udah di kantor, jam istirahat kantor, video call, telepon. Gimana Kak? Udah selesai belum? Tadi udah belajar sama tante atau sama nenek. Jadi ada pantauan. Tapi pantauannya bukan sifatnya seperti polisi ya. Artinya, kok belum dikerjain sih? Jadi setiap kali mamanya telepon yang ada marah-marah sambil, kok belum dikerjain gimana? Enggak begitu ya. Kalau memang belum dikerjain, kita belum mama, belum sempat. Oh kenapa? Ada masalah apa? Misalnya pun tidak terlaksana pada saat orang tuanya pulang, ya harus dibicarakan masalahnya apa sehingga anak juga tidak merasa terintimidasi dalam hal ini. Gitu. Itu sih mungkin sedikit tipsnya ya. Kalau memang harus work from office gitu, meninggalkan anak belajar di rumah. Baik dokter, ini sekarang ada pertanyaan yang berkaitan secara garis besar kaitannya dengan gadget nih dok. Yang pertama pertanyaannya adalah adakah batasan waktu dok untuk penggunaan gadget yang ideal, itu waktunya berapa lama? Dan yang kedua, gimana cara mengalihkan ketika anaknya udah selesai belajar nih dok, tapi setelah belajar ini untuk main gadget, itu caranya seperti apa dok? Ya kadang-kadang udah selesai nih Zooming ya, ada Google Meeting gitu ya, terus tiba-tiba dia diam-diam mengalih ke games. Ya. Orang tuanya nggak tahu ya. Ya, kalau masalah waktu sebenarnya memang ada beberapa rekomendasi ya, bahwa memang tidak bisa terlalu lama, tergantung usia juga. Ya di bawah 2 tahun kan memang tidak disarankan untuk menggunakan screen ya. Jadi di atas 2 tahun boleh tapi dengan pengawasan. Biasanya memang tidak terlalu lama, 15-30 menit biasanya kalau anak-anak sampai usia 5 tahun ya. Itu pun juga dia harus break dulu. Ya kan setiap 15-20 menit gitu ya kita break ya, kira-kira 20 detik lihat jauh ya, seperti itu. Nah pada anak-anak yang besar memang ya sebenarnya kalau terus-terusan begini nggak bisa lebih dari 2 jam sih ya, itu udah paling lama kan, mata kita juga capek ya gitu. Tapi itu bisa disiasati, kita bagi misalnya per setengah jam ada breaknya gitu. Nah kemudian mengenai tadi gimana sih switching ya. Nah itulah pentingnya memang pengawasan ya. Jadi artinya kita tahu nih bahwa ada jadwal dan kita tahu pasti online Google Meeting-nya itu dengan guru cuma 30 menit. Maka mungkin kita bisa untuk anak-anak yang masih usianya agak
muda ya. Jadi misalnya SD awal ya, kadang-kadang tuh kelas 2, kelas 3, 8 tahun ya, 9 tahun itu kan mereka masih masih kadang-kadang kontrolnya masih agak sulit ya untuk dirinya sendiri. Tapi dia udah pinter nih, apa namanya, udah nggak segaptek orang tuanya, kan orang tuanya mungkin gaptek ya kayak saya gitu ya, mungkin masih eranya masih gaptek, dengan anak sekarang udah jago. Jadi dia bisa switch diam-diam dan sebagainya. Nah, untuk anak-anak seperti itu biasanya kita tetap lakukan apa namanya pembuatan jadwal bersama. Kita ingatkan, bisa juga kita berikan apa namanya pengingat itu dengan sesuatu yang sifatnya konkret. Misalnya kita pakai alarm ya, alarm yang bunyi setelah 30 menit nih, kita pasang itu alarm atau waker atau apapun, nanti dia bunyi. Mungkin pada saat bunyi tidak persis 30 menit, kita bikin mungkin 2 kali peringatan. Jadi pas menit ke-20 dia bunyi, kita bilang, Mas, Mbak, itu udah mau kelar loh ya online-nya, 10 menit lagi, sekali lagi bunyi sudah mau selesai. Begitu 20 menit ke-25 dia bunyi lagi, kita bilang oke, 5 minutes more ya. Nah, begitu menit ke-30 dia pasti akan switch off ya, karena kadang-kadang kita orang tua suka yang tiba-tiba udah habis waktunya ya, matikan pada saat anak sedang asik gitu kan. Nah, kalau seperti itu kayak kita lagi kerja nih misalnya, tiba-tiba kita di-distract, disuruh melakukan apa, kita juga nggak mau ya kalau kita tiba-tiba seperti itu di stop ya. Jadi biasanya suka ada pengingat gitu. Jadi kalau anak-anaknya masih usia-usia masih muda ya, biasanya pengingatnya memang kadang-kadang harus konkret, bisa dengan tadi alarm, atau kita bisa kasih tahu kalau udah tahu jam nih, Mas, udah jam berapa nih? Nah, jarum panjangnya di angka 5 loh, kalau di angka 6 udah kelar loh ya, misalnya gitu. Jadi ada pengingat-pengingat yang sifatnya konkret, yang anak tahu. Jadi nggak cuma sekedar marah-marah. Kalau cuma marah-marah ya, yang muncul kan negatif ya, negatif feedback, anak itu juga akan merasa tidak nyaman. Kayak kita kalau ditegur sambil marah-marah kan juga nggak nyaman ya, gitu. Berarti memang sebaiknya ada alarm atau pengingat yang bertahap ya dok ya, bukan ngagetin tiba-tiba disuruh selesai ya dok ya. Baik dok. Nah untuk sekarang pada saat pandemi kemarin kan memang bisa jadi seluruh tipe sekolahan, baik itu misalnya TK atau SD, SMP, itu kan belajar di rumah ya dokter. Tapi mungkin ada beberapa sekolah yang gurunya agak kurang interaktif untuk membantu muridnya belajar dari rumah. Itu cara orang tua, cara membantu ya untuk mengatasi hal-hal tersebut di saat guru-gurunya juga kurang interaktif misalnya dok, dan kurang aktif mengingatkan dan menjaga semangat murid-muridnya, itu sebaiknya seperti apa dok? Ya. Ya, ini sesuatu yang memang merupakan satu keniscayaan. Jadi artinya memang pasti ya, adaptasi itu nggak cuman kita yang di rumah ya, pasti yang di sekolah pun guru juga beradaptasi ya. Nah ini yang kemarin mungkin sempat saya ikut satu kegiatan webinar ya dengan beberapa guru, ada juga dengan psikiater, psikolog ya. Jadi sebenarnya pembelajaran ini, pembelajaran jarak jauh ini kan suatu yang baru. Jadi kalau sesuatu yang baru maka butuh pengetahuan yang harus diberikan kepada baik sekolah ya, dari pendidikan maupun kepada kita sebagai orang tua ya, sebagai user anak ataupun orang tua yang bersekolah di sekolah tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya training atau sifatnya pembelajaran atau workshop atau kursus kepada guru, bahwa ternyata mengajar online itu nggak sama dengan mengajar tatap muka langsung. Dan ada beberapa guru yang memang secara natural ya, dia memang sangat interaktif ya, dan dia memang punya gift seperti itu. Tapi ada juga memang guru yang belajar untuk menjadi interaktif, dan itu semua tidak bisa mendadak juga. Jadi memang kemarin juga sempat dibicarakan, sebaiknya memang ada suatu di situ katakan investasi besar seharusnya dalam hal ini untuk kegiatan pembelajaran atau pendidikan yang sekarang sudah mulai berubah arahnya, karena mungkin ini suatu transisi ya, pembelajaran jarak jauh ini, tapi mungkin kita tidak tahu pandemi ini berjalan sampai kapan. Mungkin nanti setelah pandemi selesai akan menjadi endemi, dan kita mungkin akan menjadi flexible school, nggak akan, mungkin bisa jadi nggak akan ada sekolah full lagi, tetap muka full 6 hari bisa, atau 5 hari, bisa jadi mungkin akan ada flexible school, ada tetap muka yang sekian jam, dia harus belajar di rumah. Jadi kemungkinan ini kemungkinan yang kemarin sempat didiskusikan di teman-teman guru belajar dan sebagainya. Jadi disinilah memang ya tugas pendidik, tugas guru di sekolah harus menambah ilmu, dan tugas dari sekolah atau dalam hal ini mungkin pemerintah ya untuk memberikan
pelatihan atau apapun, sehingga guru-guru atau pihak sekolah juga mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup bagus dalam pengajaran online, karena itu sangat-sangat berbeda. Apalagi anak-anak usia 8 tahun, 7 tahun ya, mungkin 10 menit ya, dia on screen begini ya, Riva ya, dia masih excited ya, 5 menit tuh masih excited, menit ke-8 udah hilang. Udah kabur kemana gitu ya, itu nggak bisa juga dicegah, nggak mungkin juga anaknya diikat ya. Jadi guru juga punya cara pasti. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya tadi. Jadi kita harapkan ada suatu mekanisme di mana mungkin membutuhkan investasi yang cukup besar ya dari pemerintah atau apapun. Kalau misalnya itu pun tidak dilakukan atau karena satu dan lain hal, maka ya wajiblah sebagai seorang guru ya, juga sama sekali sebagai orang tua untuk menambah ilmu, mencari pengetahuan ya. Bagaimana sih cara pembelajaran online? Sekarang banyak banget nih webinar free ya dari dalam dan luar negeri ya yang kita bisa ikuti sehubungan dengan hal-hal ini. Saya kemarin sempat lihat juga ada workshop mengenai online teaching ya, bagaimana cara mengajar dengan online, itu ada banyak ya. Jadi haruslah kita upgrade ilmu, seperti itu sih. Gitu. Baik dok, mengingat waktu ini ada pertanyaan terakhir nih dok untuk menutup sesi tanya jawab hari ini dok. Untuk anak-anak yang belajar di rumah nih dok, apakah perlu adanya sistem reward, misalnya anak-anak usia balita atau misalnya yang masih suka nih makan es krim gitu. Nah kalau udah selesai mengerjakan tugas, kalau pintar ngerjain tugasnya nanti mama kasih es krim, apakah itu hal yang diperlukan atau cara yang efektif atau justru sebaliknya seperti apa dok? Iya. Reward harus ya, kita harus memberikan positif reward, tapi apakah itu adalah satu barang? Belum tentu ya. Anak-anak usia dini apalagi itu sebenarnya nggak perlu loh dikasih es krim segala macam. Sekarang es krim ya, nanti minggu depan dia minta mobil-mobilan, minggu depannya lagi dia bisa minta yang lain-lainnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau anak-anak usia dini itu mereka diberikan pujian, pelukan ya, kemudian kita berikan ciuman misalnya, hebat kamu atau apapun, itu sebenarnya sudah cukup buat mereka. Apalagi kalau yang kita hargai atau kita reward adalah prosesnya, activity-nya. Karena hasil itu biasanya kalau anak tadi ada namanya learning sweet spot itu ya, kalau dia seneng lakuin itu dan hasilnya dia bisa dapatkan, sesuai dengan apa yang aku misalnya bikin menara dari Lego nih, Legonya bagus gitu ya, dia tuh sudah mendapatkan reward sendiri dari kepuasan dirinya. Apalagi kalau kita bilang wow bagus sekali, terus kemudian kita peluk dia, itu sudah cukup sebenarnya. Itu jadi reward berupa benda boleh sih, tapi sebenarnya sih tidak harus berupa benda sih sebenarnya, apalagi untuk anak-anak usia dini. Ya. Oke baik dokter, untuk sesi tanya jawab kita sudah selesai dokter karena mengingat waktu juga. Tapi di sini respon dari Bapak Ibu semuanya berterima kasih sekali kepada Dokter Truli atas materi yang disampaikan tadi dan sesi tanya jawabnya juga. Informasinya sangat bermanfaat dok. Tapi di sini saya juga mencatat beberapa poin yang tadi dokter sampaikan. Saya coba untuk buat kesimpulan ya dok. Yang pertama adalah belajar di rumah ini tidak melulu tentang PR atau pekerjaan yang harus diselesaikan dari sekolah, tapi ini juga harus ditambahkan dengan hal-hal baru yang bisa diajarkan oleh orang tua, terutama untuk meningkatkan kreativitas dan memberikan hal-hal baru yang menarik dan juga bisa menjadi salah satu pembelajaran yang baru untuk anak-anak. Dan yang kedua, butuh kerjasama tentunya antara anak-anak, orang tua, dan para guru. Dan yang ketiga, ini hal yang paling penting juga, orang tua harus pertama-tama mengatur emosi dan menjaga kejenuhan dan menciptakan situasi belajar yang kondusif ya dok, dan menarik seperti itu. Nah selain itu mungkin dokter bisa menambahkan jika ada kesimpulan atau saran yang mau disampaikan untuk Bapak Ibu semuanya dok? Intinya sih memang ya kita bersabar ya. Memang kondisi ini adalah suatu hal yang kita tidak sangka ya, karena ini mendadak ya, butuh adaptasi ya. Tapi kita sebagai orang tua yang memang sudah dititipi amanah oleh Allah ya, anak-anak kita itu kita mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya anak-anak kita yang sudah diberikan dalam kondisi yang bagus ya, artinya diberikan potensi genetik tertentu dari Allah itu ya, itu kita harus kembangkan, kita harus jaga dan kita harus tumbuhkan kemampuan-kemampuan itu sehingga dia bisa mencapai optimalisasi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi itu tugas sebagai orang tua dan memang tidak bisa hanya kita pasrahkan tanggung jawabnya kepada pihak sekolah saja. Tetap ada tanggung jawab orang tua di situ sebagai penanggung jawab utama sebenarnya. Jadi tetap
sabar, tetap belajar ya, karena long life learning untuk menjadi orang tua. Nggak ada sekolahan, nggak ada kuliahan untuk jadi orang tua. Lebih sulit jadi orang tua dibandingin jadi guru sebenarnya, ya kan? Karena jadi guru itu ada pendidikan, jadi orang tua nggak ada. Semuanya learning by doing. Itu sih mungkin, Diva. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Ruli atas materi yang disampaikan hari ini, sesi tanya jawab dan juga tadi saran untuk orang tua semuanya. Dan mungkin untuk diskusi kita hari ini sudah selesai Dokter ya, tapi ini saya mengucapkan terima kasih kembali dan ini topik yang sangat bermanfaat dan kita bisa terapkan apalagi di situasi seperti ini Dok. Nah, sampai bertemu lagi di rangkaian webinar berikutnya, kami pamit undur diri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.